Kota Salatiga dengan slogan Kota Hati Beriman merupakan kota tertua kedua yang ada di Nusantara. Tepatnya, pada tanggal 24 Juli lalu, Kota Salatiga memperingati hari jadi yang ke-1273. Keberadaan Kota Salatiga yang saat ini menjadi kota modern tentunya tak lepas dari sejarah masa lampau yang bermula dari ketetapan Dewi Trisala untuk memberikan status tanah perdikan atau swatantra bagi suatu daerah yang terletak pada wilayah Trigam Yama, yakni Desa Hampra, Desa Puhunan atau Pulutan, dan Desa Praktaha atau Padaan. Ketetapan tersebut ditandai dengan prasasti Plumpungan yang ada di Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo. Dan kini Salatiga berkembang menjadi sebuah kota yang maju di segala bidang. Masyarakatnya yang heterogen dapat hidup tentram, rukun, dan berdampingan. Tentunya, semua itu tak luput dari kerja keras dan kerja cerdas pimpinan Kota Salatiga. Sebagai wujud syukur, pemerintah Kota Salatiga mengajak warga untuk ikut berpartisipasi untuk memperingati hari jadi Kota Salatiga yang ke-1273 dengan berbagai macam kegiatan. Puncaknya yakni tanggal 24 Juli lalu, yakni upacara peringatan hari jadi yang ke-1273 Kota Salatiga, sidang paripurna istimewa DPRD Kota Salatiga, kenduri rakyat, hingga kirap mengelilingi Kota Salatiga. Upacara hari jadi Kota Salatiga yang ke-1273 diikuti secara langsung oleh Danrem, Kodim, Polres, Satlimnas, ASN dan BUMD, Menwa, mahasiswa, pelajar, dan juga peserta pramuka. Bertindak sebagai inspektur upacara penjabat Wali Kota Salatiga, yakni Sinung Nugroho Rahmadi. Dalam upacara tersebut juga dilakukan penghormatan kepada lambang daerah Kota Salatiga, yakni Srir Astu Swasti Prajabyah. Penghormatan kepada lambang daerah Kota Salatiga, Srir Astu Swasti Prajabyah, dipimpin oleh Komandan Upacara. Pada lambang daerah Kota Salatiga, Srir Astu Swasti Prajabyah, hormat! Gerak! Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjabat Wali Kota Salatiga, yakni Sinung Nugroho Rahmadi, ia menyampaikan permohonan doa restu untuk merawat segala capaian-capaian yang telah diraih
oleh pemimpin kota Salatiga sebelumnya karena menurut beliau apalah arti ikhtiar dan segala macam pencapaian tanpa sebuah iringan doa. Beliau juga mengatakan, nasihat para leluhur dan nenek moyang yang mengajarkan kita untuk tidak menjadi pribadi yang jumawa. Beliau juga menyampaikan, ketika melanjutkan kepemimpinan dan melaksanakan tugas konstitusi ini tidaklah sebuah hal yang ringan. Namun dengan keyakinan beliau, bersinergi dan berkolaborasi, insya Allah dan bismillah akan menjadi termampukan. Tentunya hal tersebut juga sejalan dengan tema tahun ini, bersatu, tumbuh, dan maju. Tema tersebut didapatkan melalui sayembara sejak bulan Januari 2023 lalu. Serta upacara yang berbahagia pada momentum yang strategis ini dengan penuh rasa hormat saya ucapkan terima kasih kepada para pemimpin kota Salatiga sebelumnya, terutama kepada wali kota dan wakil wali kota Salatiga periode 2017-2022 yang terhormat Bapak Haji Yulianto SEMM beserta Ibu, dan Bapak Haji Dr. Muharis MSI beserta Ibu, atas segala legasi, warisan, keberhasilan pembangunan, dan pengabdian serta dedikasi yang tiada henti serta tulus selama ini. Apresiasi dan ucapan terima kasih juga saya berikan kepada Ketua DPRD, para wakil Ketua DPRD, para anggota DPRD yang selalu dan terus-menerus menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif dengan sangat excellent. Segenap jajaran Forkompinda, saya sampaikan terima kasih atas sinergi harmoninya dalam membangun kota Salatiga. Tentu melanjutkan kepemimpinan dan melaksanakan tugas konstitusi ini tidaklah ringan. Namun keyakinan saya selaku penjabat wali kota dengan sinergi dan kolaborasi, insya Allah, bismillah, kita akan mampu. Tentunya, sayembara logo dan slogan tersebut diikuti oleh warga Salatiga, bahkan dari luar kota Salatiga. Oleh karena itu saya sampaikan, tema dan logo ini merupakan sayembara yang dimenangkan oleh seorang anak bangsa dari Kota Bogor. Dan alhamdulillah yang bersangkutan sekarang hadir di sini untuk berbagi cerita tentang bagaimana dan apa kota Salatiga. Lalu apakah dari anak bangsa dari warga kota Salatiga tidak ada yang ikut? Ada. Tapi saya memberikan mandat penuh kepada tim juri yang memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menilai hasil karya tersebut dan relevansi terhadap tema kekinian dan memberikan trigger, memberikan pendorong bagi kita untuk gembrengah bareng-bareng, bersatu, tumbuh, dan maju. Yang istimewa dari upacara peringatan Hari Jadi Kota Salatiga kali ini adalah penyerahan 2.300 bendera merah putih untuk 23 kelurahan secara simbolis yang diberikan kepada Kecamatan Argomulyo, yakni sebanyak 600 bendera, Kecamatan Sidomukti sebanyak 400 bendera, Kecamatan Sidorejo sebanyak 600 bendera, dan Kecamatan Tingkir sebanyak 700 bendera. Dua, kepada Camat Sidomukti sebanyak 400 bendera.
kepada Camat Sidoarjo sebanyak 600 bendera. Serta penyerahan piala dan piagam lomba desain logo dan tema hari jadi yang ke-1273 Kota Salatiga kepada Saudara Gian Tahta Pahlawan dari Citayam, Bogor, Jawa Barat sebagai pemenang desain logo dan tema hari jadi yang ke-1273 Kota Salatiga. Desain dengan visualisasi dari usia Kota Salatiga yang ke-1273 berupa ikatan tali yang merepresentasikan ikatan yang kuat antara pemerintah Kota Salatiga dan masyarakat dalam bersinergi dan berkolaborasi untuk membangun Kota Salatiga yang toleran, maju, dan terdepan di berbagai macam sektor, baik ekonomi, pendidikan, olahraga, budaya, dan pariwisata. Seusai upacara, penjabat Wali Kota Salatiga, yakni Sinung Nugroho Rahmadi, ia menyampaikan peringatan hari jadi ini semakin mengejawantahkan Kota Salatiga adalah miniatur Indonesia, di mana warganya yang kurang lebih hampir 200.000 orang terdiri dari Sabang sampai Merauke. Dan hal tersebut semakin meneguhkan lagi kita pada hari jadi ini dengan berpakaian Nusantara, dan yang terpenting adanya acara kenduri bersama masyarakat dan tentunya menjadi salah satu atraksi wisata yang setiap tahun bisa kita peringati bersama dan alhamdulillah akan selalu ada hikmah. Peringatan hari jadi ini semakin mengejawantahkan bahwa Kota Salatiga adalah miniatur Indonesia, di mana warganya yang kurang lebih hampir 200.000 orang itu terdiri dari Sabang sampai Merauke. Dan ini semakin meneguhkan bagi kita pada peringatan hari jadi ini semuanya berpakaian Nusantara. Dan yang tak kalah penting adalah ada acara kenduri bersama masyarakat, dan tentu ini menjadi salah satu atraksi wisata yang setiap tahun bisa kita peringati bersama, dan alhamdulillah selalu akan ada hikmah kontemplasi bagi seluruh aparat ASN terutama. Jadikanlah peringatan hari jadi ini menjadi introspeksi untuk apa yang sudah kita lakukan, kita jalani, tapi yang jelas masih banyak yang kita perbaiki untuk mempersembahkan pelayanan publik. Masih ada program-program nasional soal stunting dan kemiskinan yang menjadi tugas kolektif kita bersama. Tapi saya yakin dan percaya kebersamaan, kegotong royongan akan menjadi sinergi yang kokoh dan kuat untuk itu. Peringatan dilanjutkan dengan sidang paripurna istimewa DPRD Kota Salatiga yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Salatiga, Sekjen Kemenhan Republik Indonesia masa jabatan 2019-2020, Bupati Semarang, Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Wali Kota Semarang yang diwakili oleh Sekda, Bupati Grobogan diwakili oleh Asisten 1, Ketua DPRD Semarang diwakili oleh Wakil Ketua, Ketua DPRD Surakarta diwakili oleh Wakil Ketua, Ketua DPRD Boyolali diwakili oleh Ketua Bapemperda, Ketua DPRD Temanggung diwakili Wakil Ketua Komisi A, anggota Komisi 5 DPR RI, penjabat Wali Kota Salatiga beserta istri, ex-Ketua DPRD Kota Salatiga, Komandan Korem, Forkopimda Kota Salatiga, Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kota Salatiga, ex-Sekretaris Daerah Kota Salatiga, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, staf ahli Wali Kota Salatiga, Asisten Sekda, Kepala OPD, Kepala Instansi BUMD, Rektor, Pimpinan Perusahaan Swasta, Pimpinan Perbankan, Kepala Bagian Setda, para camat, para lurah, organisasi kemasyarakatan, pemuka agama, tokoh masyarakat, dan Ketua RW se-Kota Salatiga.
Pada sidang paripurna istimewa tersebut, pejabat Wali Kota Salatiga yakni Dr. Andes Sinung Nugroho Rahmadi MM menyampaikan capaian dan penghargaan yang diraih oleh Kota Salatiga saat ini. Di antaranya yakni predikat kepatuhan zona hijau kualitas tertinggi dalam standar pelayanan publik tahun 2023 dari Ombudsman Republik Indonesia dan predikat pelayanan prima dalam evaluasi pelayanan publik tahun 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Ditambah dengan capaian target NPAFT rate dan discarded rate dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia, dan masih banyak yang lainnya. Terkait capaian kinerja makro Kota Salatiga, indeks pembangunan masyarakat saat ini berada pada angka 84,36%, di mana hal tersebut merupakan angka IPM tertinggi sewilayah Jawa Tengah. Angka kemiskinan 4,7% terendah kedua se-Jawa Tengah. Angka pengangguran 5,58%, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,53%, dan pendapatan per kapita sebanyak Rp78.990.000. Sementara angka stunting pada bulan Juni berada pada persentase 6,53%. Sementara terkait dengan kinerja makro Kota Salatiga perlu saya sampaikan jika indeks pembangunan masyarakat atau IPM saat ini berada pada angka 84,35%, di mana merupakan angka IPM tertinggi se-Jawa Tengah. Angka kemiskinan sebesar 4,73% adalah terendah kedua se-Jawa Tengah. Angka pengangguran sebesar 5,58%, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,53%, dan pendapatan per kapita Rp78.990.000. Sementara angka stunting pada bulan Juni 2023 berada pada persentase 6,53%. Perlu saya sampaikan jika dalam masa jabatan beberapa waktu ke depan, saya selaku penjabat wali kota akan melaksanakan setiap tugas dan kewajiban dengan penuh akselerasi dan bekerjasama secara sinergi dengan tetap mengacu pada dokumen rencana pembangunan daerah sebagaimana telah dibahas bersama antara legislatif dan eksekutif, yakni mengusung visi rencana pembangunan jangka panjang daerah Salatiga yang maju, demokratis, dan nyaman. Pada tahun 2023 ini mengambil tema mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan melalui pelayanan infrastruktur, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan yang dijabarkan dalam 6 prioritas. Meski demikian, sebaik apapun capaian, raihan, dan penghargaan maupun arah kebijakan tidak akan berjalan optimal dan tepat sasaran jika tidak diiringi dengan sinergi yang harmonis antar elemen masyarakat. Oleh sebab itu, melalui momentum peringatan hari jadi ke-1273 ini, saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat memaknai tema yang diusung tahun ini, yakni bersatu, tumbuh, dan maju. Sebagai komitmen diri pribadi, sebagai kontemplasi sekaligus introspeksi, terus menyalakan semangat persatuan. Dalam sidang paripurna istimewa tersebut, Ketua DPRD Kota Salatiga yakni Dance Ishak Palit menyampaikan, usia 1273 ini bukan usia yang muda, melainkan usia yang panjang sehingga banyak pengalaman yang dialami oleh Kota Salatiga. Untuk itu, menjadi modal kota ini untuk semakin berkembang lagi ke depannya. Sebagai masyarakat Kota Salatiga, kita wajib bersyukur dengan menjadikan hari kelahiran Kota Salatiga sebagai sebuah inspirasi dan motivasi guna mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan Kota Salatiga. Dengan karya dan prestasi, kita bingkai perjalanan hari ini ke depan dengan kerja yang produktif untuk menuju cita-cita dan harapan akan masa depan yang lebih gemilang. Begitu juga sebagai generasi penerus, mari kita jadikan sejarah sebagai sebuah untaian peristiwa penuh makna dan juga hikmah. Kepada pemimpin pendahulu Kota Salatiga,
kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas jawa dan pengabdian terbaik kepada Kota Salatiga. Atas nama DPRD mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah bahu-membahu untuk membantu dalam melaksanakan pembangunan Kota Salatiga hingga berkembang seperti kota sekarang ini. 1273 bukanlah usia yang muda, tapi usia yang cukup panjang. Sehingga banyak pengalaman yang dialami oleh kota ini. Dan itu menjadi modal dari kota ini untuk berkembang ke depan. Sebagai masyarakat kota, Salatiga wajib bersyukur dengan menjadikan hari kelahiran kota sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik-detik perjuangan kehidupan kota Salatiga. Dengan karya dan prestasi, mari kita bingkai catatan perjalanan menjadi legacy untuk kita berjalan ke depan. Kerja yang produktif untuk menuju cita-cita dan harapan masa depan yang lebih gemilang. Mari kita jadikan sejarah sebagai sebuah untayan peristiwa penuh makna dan hikmah. Lalu dari sejarah perjalanan pemerintahan dan pembangunan Kota Salatiga, kita bisa memetik pelajaran. Pada pemimpin pendahulu Kota Salatiga, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas jasa pengabdian yang telah diberikan kepada kota ini. Atas nama DPRD, mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah bahu-membahu melaksanakan pembangunan Kota Salatiga hingga berkembang saat ini. Dalam sidang paripurna istimewa tersebut juga dimeriahkan dengan penampilan hiburan dari anak-anak bangsa. Dilanjutkan dengan pemberian penghargaan DPRD Award kepada tokoh Salatiga yang berprestasi. Mereka adalah warga Kota Salatiga yang memiliki tanggung jawab dan dedikasi tinggi dalam menekuni pekerjaannya. Di antaranya adalah Ibu Siti Sulami sebagai Ketua Bank Sampah Kota Salatiga dengan masa bakti 10 tahun aktif sebagai pegiat dalam pelestarian lingkungan hidup lewat bank sampah. Bapak Sugiono sebagai juru parkir selama 48 tahun. Bapak Slamet sebagai petugas gali makam ngemplak dengan masa bakti 9 tahun yang bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi pada saat pandemi COVID-19 lalu. Bapak Syarif Basrowi yang merupakan penjaga malam rusun dengan masa bakti selama 10 tahun. Bapak Sukino Suwito sebagai Sais Dokar Wisata dengan masa bakti 25 tahun. Mulyono sebagai tenaga kebersihan shopping masa bakti 32 tahun 5 bulan. Ibnu Suud, penarik retribusi Red Blauran dengan masa bakti 17 tahun 6 bulan yang mengabdi sebagai juru parkir. Ruslan bekerja sebagai tenaga harian lepas kebersihan rumah potong hewan Banyu Putih dengan masa bakti 33 tahun. Serta Yuliami sebagai petugas parkir wanita dengan masa bakti selama 11 tahun. Sidang paripurna istimewa telah usai, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan pemukulan kentongan sebagai tanda dimulainya kenduri rakyat. Dalam kenduri rakyat tersebut, pemerintah Kota Salatiga menyediakan 50 stand UMKM setempat yang dapat dinikmati oleh para pengunjung maupun masyarakat setempat secara gratis atau tidak perlu membayar. Tentunya, hal tersebut juga sebagai sebuah wujud memperkenalkan UMKM yang ada di wilayah Kota Salatiga kepada masyarakat dan juga halayak ramai. Harapan saya sebagai masyarakat Salatiga, UMKM Salatiga semakin sukses, semakin maju. Sebenarnya sudah terima kasih sama pejabat Salatiga, luar biasa mendukung kita sebagai UMKM.
makin maju, mendukung perekonomian kita, nggih. Semoga ke depan mungkin lebih baik dari ini, karena mungkin ini permulaan nggih untuk acara kenduri ini, tetapi luar biasa baik. Artinya pemerintah daerah Salatiga benar-benar memikirkan kita sebagai UMKM. Semoga ke depan kita akan digandeng lagi di acara yang lebih besar untuk menunjang perekonomian kita, nggih. Kirab budaya menjadi puncak peringatan Hari Jadi Kota Salatiga yang ke-1273. Kirab yang digelar oleh pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berlangsung meriah dan menyedot perhatian masyarakat. Tentunya, acara tersebut juga sebagai hiburan dan juga mengenalkan seni budaya yang dimiliki Kota Salatiga kepada warga masyarakat luas. Start dari rumah dinas Wali Kota Salatiga, melewati rute Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sukawati, dan berakhir di pemerintah Kota Salatiga. Kirab budaya diikuti oleh 60 kelompok peserta, termasuk penjabat Wali Kota Salatiga, yakni Sinung Nugroho Rahmadi beserta istri, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD dan segenap Forkopimda juga turut berjalan mengawali barisan kirab dari rumah dinas Wali Kota Salatiga hingga finish di panggung kehormatan di depan kantor DPRD Kota Salatiga. Barisan kirab diawali oleh foreder mobil polisi, mobil bendera Pataka Kota Salatiga, Mas dan Mbak Kota Salatiga yang berbaju khas adat Salatiga, pasukan Paskibra, rombongan kesenian pecut dan reok, rombongan prajuritan dari kecamatan diikuti rombongan penjabat wali kota, Forkopimda, serta dilanjutkan kelompok SKPD, Polri, TNI, BUMD, dan juga masyarakat. Berbagai kesenian dan adat ditampilkan oleh masing-masing kelompok, yakni tarian, baju adat Nusantara, gunungan sayuran, dan juga gunungan jajanan. Nah pemirsa, tentunya peringatan Hari Jadi Kota Salatiga yang ke-1273 dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita semua untuk tidak melupakan sejarah perjuangan para leluhur dan nenek moyang dalam membangun Kota Salatiga. Selamat ulang tahun Kota Salatiga, tetaplah bersatu, tumbuh, dan maju. Jangan pernah menyerah atas segala tantangan yang ada di depan. Yakin dan percaya, Tuhan bersama kita. Selamat Kota Salatiga.